Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, malam hari ini kita akan bahas lagi sebuah altcoin yang sudah kalian voting juga tadi. Jadi tadi saya buat voting polling di Telegram channel dan lebih dari 50% itu memilih XRP. So, kita hari ini akan bahas XRP, kira-kira apa yang sedang terjadi di XRP dan kira-kira prediksinya ke depan seperti apa. Kita akan bahas di video kali ini. So, kalau misalnya teman-teman yang merupakan holder XRP ataupun memang pengen trading XRP, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, ketika saya merekam video ini, XRP itu berada di harga 1,14 dolar dan per hari ini itu turun 1,22%, dan dalam 7 hari terakhir XRP turunnya hampir 7% guys. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan beberapa top coin lainnya, XRP adalah salah satu yang performanya tidak terlalu baik ya, karena selain Dogecoin yang koreksi 11%, kedua terbanyak koreksinya di XRP dengan hampir 7%, ketiga ada di Polkadot hampir 6% ya. Sisanya kalau nggak hijau ya merahnya cuma sedikit, minus 1%, minus 0,96%, ya kan. Solana malah naik 21% satu minggu ini. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya XRP dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini kita sebenarnya pergerakannya mirip banget dengan Bitcoin, dalam artian kita bermain sudah cukup lama sideways di antara dua area support dan resistance. Supportnya berada di angka 1,04 dolar dan resistance-nya berada di angka 1,28 dolar. Jadi kita mungkin udah sekitaran 2 minggu ya guys, 2 mingguan kita berada di area sekitar ini. Dan memang kedua area ini sangatlah penting menurut saya untuk XRP. Dan sebenarnya outlook saya untuk XRP secara jangka panjang itu sebenarnya simple banget guys. Selama kita masih mampu maintain harganya di atas trendline ini, maka outlooknya secara long term itu masih bullish menurut saya. Selama kita mampu bertahan di atas trendline ini, oke? Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat lagi ke time frame yang lebih kecil di 1 hour chart, oke? Setelah kemarin kita ke reject pertama kali di sini di 1,32 dolar, oke. Di sini ke reject, kemudian kita coba lagi retest tapi tidak nyampe, kita kemudian ter-reject lagi, oke. Dan dua kali juga kita mantul di area support di sini. Pertama di sini, kedua kali kita nyampe ke support juga kita langsung ter-reject lagi ke atas. Nah, kalau teman-teman jeli ngelihatnya, sebenarnya di time frame yang lebih kecil di 15 minute chart mungkin lebih jelas. Kita sedang membentuk semacam inverse head and shoulder. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya. Oke, jadi neckline-nya di sini. Kalau misalnya teman-teman mau trade untuk pattern ini, maka targetnya adalah sepanjang ini, oke. Jadi ya kalau misalnya teman-teman geser ini, nah targetnya kurang lebih segini. Tetapi menurut saya kalau misalnya kita breakout dari inverse head and shoulder ini, target pertama untuk teman-teman yang paling aman adalah pastinya di trendline di sini. Karena menurut saya trendline ini juga nanti akan provide some resistance ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau misalnya teman-teman short term trade untuk nyopet-nyopet dikit lah ya. Kalau misalnya pengen trade inverse head and shoulder ini, ketika udah breakout dari neckline dan retest, maka target pertama itu adalah pastinya di trendline ini. Kalau memang kita masih mampu untuk break lagi ke atas, maka selanjutnya kita harus ngelihat lagi apakah kita udah breakout dari trendline ini, apakah kita konsolidasi di atas dan retest. Nah, jika ini terjadi, maka kita akan kembali menuju ke resistance berikutnya yang sudah berada di sekitaran 1,6 dolar. Oke, di sekitaran sini. Jadi ya, teman-teman hanya cukup memperhatikan saja apakah nanti inverse head and shoulder ini akan valid, ataukah skenario keduanya
Ini dihapus dulu ya guys, supaya kalian tidak bingung, ya kan? Nah, jika yang terjadi sebaliknya, ini kan ini adalah left shouldernya, ini headnya, ini right shoulder kan? Inverse head and shoulder ini tidak akan invalid atau tidak valid jika kita sudah breakout dari right shoulder ini. Oke, jadi udah nyampe ke arah sini, sekitaran sini, berarti inverse head and shoulder-nya sudah tidak valid, dan jika itu terjadi maka kemungkinan kita akan membuat lagi satu low untuk kembali retest ke area support di sini di sekitaran 1,04 atau 1,03 dolar. Lebih baik lagi apabila kita mampu nyampe ke trendline di sini. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan juga kita bisa ngelihat setup untuk buy, bukan untuk short term ya, tetapi malah untuk swing trade. Oke, karena di sini merupakan harusnya area yang cukup baik untuk kita ya serok lah ya. Untuk teman-teman yang swing trade boleh, atau misalnya mau long term holder cari area serok ya, pastinya ini juga menjadi salah satu area serok yang baik. Jadi ya simple aja ya guys. Kalau outlook long termnya, selama kita berada di atas trendline ini, saya masih bullish untuk XRP. Oke, dan untuk short termnya ya teman-teman hanya perlu memperhatikan saja dan ngelihat skenario yang mana yang terjadi. Antara skenario pertama yang tadi saya jelasin, inverse head and shoulder-nya itu valid, maka kita break out dari neckline-nya, ataukah sebaliknya tidak valid inverse head and shoulder-nya dan kita kembali membuat lower low, maka dua hal tersebut sebenarnya bisa provide kita setup untuk buy, tergantung yang mana yang terjadi gitu ya. Dan ya itu aja sih guys untuk update sementara untuk XRP. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat video kali ini, ya dibantu like saja, atau misalnya mau bantu share juga lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang selama ini udah support, udah bantu like, karena belakangan video saya mendapatkan cukup banyak like ya. Dan pastinya juga kalau teman-teman yang pengen mencari komunitas atau grup gitu ya untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing soal kripto, ya boleh aja langsung join di Telegram channel kita yang gratis juga ada ya kan. Jadi nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah, teman-teman tinggal klik saja udah bisa langsung masuk. Orang-orang di sana vibes-nya positif semua. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lagi galau gitu, mungkin masuk ke grup kita ya bisa sedikit terbantu lah mentalnya gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.